selamat sore. Perkenalkan nama saya Dewa Ayu Amrita Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 226. Pada hari ini, kelompok kami B7 akan mempresentasikan student project dengan judul The Impact of Global Warming on Human Health and Well-being. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project ini terlebih dahulu. Global warming ini adalah suatu bentuk keterseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Naiknya suhu rata-rata memberi efek yang cukup buruk pada bumi seperti hilangnya produktivitas lahan pertanian, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, degradasi ekosistem, berkurangnya sumber daya air tawar, hingga gangguan dan penipisan ozon atau stratosfer. Efek yang ditimbulkan dari global warming ini juga memberikan dampak pada kesehatan manusia, yaitu dengan menyebabkan penyakit tidak menular seperti cedera saat bencana alam, peningkatan kematian saat terjadinya gelombang panas, dan malnutrisi karena lapar. Bencana alam juga terjadi dapat berdampak langsung pada kesehatan mental manusia. Nah, terlepas dari latar belakang tersebut, maka SP ini bertujuan untuk menjelaskan dampak pemanasan global terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia yang kemudian menjelaskan solusi dan tanggapan terhadap perubahan iklim ini. Next. Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit NIM terakhir 176. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai polusi udara. Jadi udara adalah sumber daya alam yang terpenting bagi kehidupan manusia dan terjadinya peningkatan jumlah populasi di seluruh dunia menyebabkan juga meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, dihasilkan produk sisa berupa bahan kimia, gas, dan juga debu yang dibuang ke udara dan menyebabkan polusi udara. Polusi udara bersumber dari 2 kategori, yaitu aktivitas manusia seperti pembuatan perumahan, agrikultur, industri, dan juga transportasi. Kemudian polusi udara juga bisa bersumber dari alam seperti erupsi gunung, kemudian kebakaran dan juga debu gurun pasir. Next. Untuk dampak pada kesehatan ini, polusi udara menimbulkan efek yang serius bagi kesehatan manusia, di mana sebuah studi menemukan bahwa polusi udara ini merupakan risiko lingkungan yang paling berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan data WHO, particulate matter atau PM merupakan polutan yang paling berbahaya yang sering dikaitkan dengan kematian dini. Ukurannya yang sangat kecil, mencapai kurang dari 10 mikrometer, menyebabkan PM ini dapat memasuki paru-paru yang paling terdalam, dan ketika dia mencapai alveoli, dia akan memasuki sistem sirkulasi dan dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan kardiovaskular, dan juga cerebrovaskular. Di tahun 2018, Badan Lingkungan Eropa menemukan ada sekitar 379.000 kematian dini yang berkaitan dengan PM 2,5 pada 27 negara anggota Eropa dan juga Inggris. Dampak kesehatan dari polusi udara ini dibedakan berdasarkan durasi paparannya, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek, polusi udara dapat menyebabkan peningkatan gejala respirasi seperti batuk, asma, dan juga sesak napas, kemudian peningkatan jumlah kunjungan rumah sakit dan juga risiko kematian. Sedangkan pada jangka panjang, polusi udara ini dapat menyebabkan asma kronis, COPD, kanker paru-paru, gangguan pada sistem reproduksi, kelainan pada kardiovaskular dan juga cerebrovaskular. Next. Perkenalkan dok, saya Yunika Luisa dengan 3 digit NIM belakang 186, saya izin melanjutkan. Jadi global warming juga dapat menyebabkan peningkatan dari allergens dan juga pollens. Jadi pollen atau serbuk sari ini merupakan airborne allergen yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan butiran-butiran dari pollen ini menyebar dari tumbuhan berbunga, dari rumput ataupun dari pohon, dan juga dari tumbuhan-tumbuhan lainnya. Untuk tipe dan jumlah dari pollen ini tergantung dari musim dan juga daerahnya. Lalu perubahan dari iklim dapat menyebabkan perubahan dari pola presipitasi, juga dapat menyebabkan meningkatnya temperatur dari musim udara di setiap musimnya, dan juga dapat meningkatkan jumlah frost free days dan juga jumlah karbon dioksida di atmosfer. Nah, perubahan-perubahan ini dapat menyebabkan peningkatan dari pollen concentration atau konsentrasi pollen itu, dan juga dapat meningkatkan periode waktu dari pollen itu. Lalu juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko dari masalah kesehatan. Next. Jadi masalah kesehatan yang dapat tertrigger karena paparan dari polen ini merupakan reaksi alergi. Jadi sistem imun tubuh itu salah mengidentifikasi dari alergen atau
di sini adalah polen sebagai sebuah ancaman sehingga tubuh nantinya merilis atau melepaskan chemicals yang dapat menimbulkan gejala-gejala. Contoh dari reaksi alergi yang terjadi adalah allergic rhinitis atau hay fever. Jadi di sini gejalanya adalah hidung yang gatal, lalu ada bersin-bersin, runny nose dan juga sumbatan pada hidung. Lalu paparan dari polen ini juga dapat menyebabkan eksaserbasi dari bronchial allergic asma dengan gejala batuk, wheezing, lalu adanya sesak pada dada atau sakit ataupun tekanan pada dada dan juga shortness of breath. Lalu yang terakhir juga bisa menyebabkan alergi konjungtivitis dengan gejala mata yang merah, berair dan juga gatal. Alergi konjungtivitis ini ditemukan terjadi pada 7 dari 10 pasien dengan alergi rhinitis. Bisa dilanjutkan? Nama saya Jonathan Karnia dengan NIM 106. Selanjutnya, kita akan membahas cuaca-cuaca ekstrim. Yang pertama ada ekstrim heat atau cuaca panas ekstrim. Cuaca panas ekstrim akibat pemanasan global berkontribusi langsung pada kematian akibat penyakit kardiovaskular dan pernafasan. Salah satu yang paling ekstrim adalah ketika heatwave atau gelombang panas yang melanda Eropa pada musim panas 2003 yang menyebabkan lebih dari 70.000 kematian. Pada setiap periode gelombang panas saat musim panas di Eropa, risiko out-hospital cardiac arrest meningkat 14%. Gelombang panas secara langsung berkontribusi pada sistem kardiovaskular, respirasi, hingga saluran kemih. Pada sistem kardiovaskular, secara fisiologis sebenarnya tubuh akan melakukan termoregulasi dengan cara meningkatkan sirkulasi darah dengan memaksimalkan cardiac output, sehingga panas tubuh akan keluar secara radiasi, konveksi, perspirasi atau berkeringat, dan evaporasi. Namun, panas yang ekstrim atau paparan terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi, sehingga menyebabkan turunnya stroke volume jantung, yang menyebabkan turunnya sirkulasi kutaneus, dan dapat menyebabkan heat exhaustion, heat cramps, heat syncope, hingga heat stroke. Pada pasien lanjut usia yang kemampuan fisiologisnya sudah kurang, kematian mungkin terjadi ya. Pada sistem respirasi, angin yang kencang saat cuaca panas dapat menyebabkan berbagai aeroalergen, sehingga memperbanyak kontak dengan penderita asma dan alergi pernafasan lainnya. Selanjutnya dari sistem urinari adalah urolithiasis, di mana dipercaya berasosiasi dengan tingginya exposure dengan panas, dehidrasi, dan fungsi ginjal yang menyebabkan naiknya insiden batu ginjal saat iklim panas. Next. Baik, perkenalkan nama saya Indra dengan 3 digit NIM terakhir 206. Baik, banjir merupakan salah satu bencana alam yang umum terjadi, di mana banjir dapat mencemari pasokan air tawar, sehingga meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan juga vektor borne, dengan menyediakan tempat berkembang biak bagi nyamuk. Banjir juga dapat mengakibatkan tenggelam dan cedera pada tubuh, serta dapat menghancurkan tempat tinggal dan gangguan layanan medis dan kesehatan. Pasien yang terluka pada saat banjir berisiko terkena selulitis dan infeksi kulit lainnya, yang juga sering terjadi. Selain itu, di lokasi dengan cakupan imunisasi yang tidak memadai, infeksi Clostridium tetani pada luka yang terinfeksi mungkin terjadi. Contohnya terjadi pada kasus tsunami 2004 di Aceh, di mana terdapat 106 kasus tetanus dengan tingkat kematian 18,9%. Risiko gastroenteritis setelah banjir lebih tinggi di daerah dengan kebersihan yang buruk atau pasokan air bersih yang tidak memadai. Salah satu contohnya yaitu wabah gastroenteritis akibat bakteri yang terjadi di Bangladesh, di mana kolera dan Escherichia coli enterotoksigenik sebagai patogen yang paling umum diisolasi. Baik, next. Perkenalkan, nama saya Visaka Karuna Wijaya dengan NIM 056. Menurut Ogden dan Lindsay, terdapat 3 ancaman utama pemanasan global terhadap penyakit tular vektor. Yang pertama, perubahan temperatur dan pola hujan yang memanjang akan menyebabkan penyakit tular vektor menjadi lebih endemik pada daerah tropis. Dan hujan yang berkepanjangan akan menyebabkan lebih banyak tempat untuk nyamuk bereproduksi. Yang kedua, jangkauan geografis dari penyakit tular vektor dapat meluas, hingga daerah yang lebih tinggi. Hal ini diakibatkan karena daerah tersebut menjadi lebih hangat dan jangkauan geografis nyamuk Aedes aegypti terbatas pada temperatur sejuk. Yang ketiga, akan terjadi peningkatan kejadian penyakit tular vektor pada daerah non-endemis. Beberapa buktinya yaitu virus bluetongue dari Afrika Utara yang menyebar ke Eropa, vektor penyakit Lyme dan tick-borne encephalitis telah meluas ke arah utara, dan transmisi malaria di dataran tinggi Afrika Timur. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dengan 3 digit NIM terakhir 146. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk subbab food dan waterborne diseases. Jadi, foodborne dan waterborne diseases adalah penyakit yang ditularkan
melalui makanan dan air. Penyakit foodborne adalah penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi makanan. Kontaminasi ini dapat terjadi pada saat pembuatan, pengiriman, dan selama konsumsi. Faktor yang bisa menyebabkan penyakit ini terjadi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor fisik seperti benda asing, lalu ada kayu misalnya, ada pecahan kaca, lalu bisa juga dengan faktor kimia seperti adanya terkontaminasi timbal, tembaga, atau PSP. Dan juga yang terakhir bisa juga disebabkan oleh faktor biologis, yaitu bisa terkontaminasi dari seperti virus, parasit, bakteri, ataupun fungi. Lalu waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan melalui air yang disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi. Penyakit yang termasuk waterborne disease ini yang sering dikenal seperti kolera, tipes, hepatitis A, hepatitis E, serta penyakit diare. Penyakit yang ditularkan melalui air juga dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu bisa juga dengan faktor kimia seperti tadi foodborne disease dan juga bisa faktor biologis. Adapun cara-cara untuk menanggulangi kedua penyakit ini seharusnya cukup simpel, yaitu dengan cara menjaga sanitasi dalam proses pembuatan makanan, pengiriman, dan saat makan atau minum itu sendiri. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ari Munandi dengan 3 digit NIM terakhir 166. Saya akan menjelaskan tentang keamanan pangan. Jadi, keamanan pangan hadir jika setiap orang, setiap waktu memiliki akses makanan yang cukup, aman, bergizi, baik dalam kesediaan maupun ekonomi, agar dapat memenuhi kebutuhan makanan untuk kehidupan yang sehat. Jadi, apa hubungannya dengan pemanasan global? Jadi, pemanasan global merupakan ancaman dalam meningkatnya jumlah masyarakat yang kelaparan dan kurang gizi. Negara yang memiliki angka masyarakat kelaparan yang tinggi sangat rentan dengan dampak pemanasan global dan sulit untuk beradaptasi. Pemanasan global berdampak pada produktivitas, ketersediaan, akses, kualitas, pemanfaatan, dan stabilitas dari sistem pangan. Cuaca ekstrim yang meningkat dapat mengurangi lahan pertanian dan kadar CO2 yang tinggi mengurangi kadar nutrisi pangan. Sekian, next. Selanjutnya tentang mental health and stress disorder-nya. Jadi seperti yang kita ketahui, pemanasan global itu dapat berdampak pada kesehatan mental bagi orang-orang. Ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah heatwave. Heatwave sendiri itu menurut penelitian dapat ditemukan hubungan antara suhu yang panas atau peningkatan suhu terhadap bagaimana cara manusia itu bereaksi gitu. Jadi dan itu akhirnya menyebabkan beberapa behavioral masalah pada perilaku. Contohnya adalah mood problems, anxiety disorder, demensia, dan lain-lain. Lalu kedua tuh kalau ada psychiatric disorder, ini tuh biasanya berhubungan dengan PTSD. Contohnya pemanasan global itu dapat menyebabkan berbagai macam bencana alam, dan hasil dari bencana alam itu bagi yang selamat itu akan biasanya menimbulkan PTSD seperti itu. Lalu yang ketiga adalah economic change due to climate change. Jadi pemanasan global juga berdampak kepada seperti pertanian, sehingga itu ntar akan berdampak ke ekonomi bagi masyarakat-masyarakat yang bekerja, terutama masyarakat yang bekerja di bidang tersebut. Dan seperti kita tahu, jika ada masalah dengan ekonomi, maka biasanya akan berdampak pada kesehatan mental dari masyarakat tersebut. Dan terakhir adalah population migration. Jadi bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana-bencana alam itu biasanya harus berpindah tempat, dan itu menyebabkan yang namanya acculturation stress, di mana masyarakat tuh akan bisa menjadi depresi dan juga tidak bisa berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya. Selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Aiman Biaru dengan 3 digit NIM terakhir 252. Jadi community health itu adalah apabila ataupun merupakan satu status kesehatan dibuat orang di dalam satu komunitas, dan bagaimana caranya mereka untuk mempromosikan atau menambah baik atau melindungi kesehatan orang-orang di dalam komunitas tersebut. Jadi beberapa contoh yang bisa diberikan itu adalah apabila jika terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, itu orang-orang yang lebih tua dan bayi-bayi dan anak kecil itu harus diberikan perhatian yang lebih. Yang kedua itu ada seperti yang sama, tanah longsor itu bisa kita komunitas tersebut mempromosikan seperti atau membantu dalam menanam pohon
Dan yang ketiga itu ada saya ambil contoh ketika bad air quality itu kan berdampak pada manusia di bagian respiratory sama kardiovaskularnya, mungkin bisa dipromosikan tentang bahayanya pembakaran terbuka atau selainnya itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu solusi dan juga respon kita terhadap climate change, itu sampai saat ini masih belum ada guru yang khusus untuk bisa mengendalikan climate change ini, tapi ada beberapa solusi yang kita bisa gunakan untuk mengubah cara hidup kita, cara berlaku kita, dan mengubah cara kita membuat dan mengonsumsi energi. Kita juga bisa meningkatkan teknologi dan kebijakan yang akan mengurangi limbah dan juga menggunakan teknologi sumber daya yang supaya kita bisa menggunakannya dengan lebih cerdas. Secara umum diperlukan ada 2 pendekatan yang dalam menangani perubahan iklim, yaitu yang pertama mitigasi, yaitu mengurangi perubahan iklim. Tujuan utamanya yaitu dari mitigasi ini untuk mencegah dampak manusia yang signifikan terhadap perubahan iklim dan mencoba menstabilkan tingkat gas rumah kaca dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu mengurangi sumber gas tersebut seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan juga untuk meningkatkan seperti hutan dan tanah yang bisa menumpuk dan menjadikan gas ini. Yang kedua yaitu adaptasi, di mana adaptasi ini adaptasi dengan kehidupan climate change ini. Tidak hanya menyelesaikan dengan perubahan iklim saat ini, tapi juga iklim di masa depan. Tujuannya supaya untuk mengurangi kerentanan kita manusia terhadap dampak berbahaya pada perubahan iklim, seperti misalnya ketika terjadi perubahan permukaan laut atau peristiwa cuaca ekstrem yang lebih intens, atau misalnya kerawanan pangan. Demikian juga mencakup memanfaatkan peluang dari potensi perubahan iklim. Jadi saya Fernanda dengan Gretchen yang terakhir 007, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan. Baik, nama saya Kada Priasma Ayu dengan NIM 3 digit terakhir 037. Adapun kesimpulan daripada student project kami, yang pertama, global warming merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan ekosistem karena adanya peningkatan temperatur di atmosfer. Adapun global warming ini sendiri bisa menyebabkan climate change, di mana beberapa bencana ataupun perubahan yang terjadi, misalnya saja seperti penurunan kualitas udara, kemudian ada perubahan atau cuaca yang ekstrim, lalu munculnya faktor food waterborne disease, lalu bisa juga ada penurunan food security, kemudian mental health problem, dan terakhir adanya ancaman community health. Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan adanya ancaman bagi kesehatan manusia itu sendiri, seperti penyakit yang saya paparkan di slide berikut ini, dan di mana semua penyakit ini tentu akan menyebabkan penurunan quality of life dari manusia itu sendiri. Dan terakhir, solusi serta respon yang bisa kita lakukan meliputi 2 pendekatan, yakni ada pendekatan melalui mitigasi dan terakhir melalui adaptasi. Sekian student project dari XGD kami. Terima kasih.